Komentar orang Jepang atas asumsi supporter Indonesia akan kemenangan kandang dan tandang melawan Jepang. Berikut ini komentarnya. Dalam sepak bola, meskipun situasinya sangat berat, ada kalanya karena alasan tertentu skor tidak ditentukan dan lawan memutuskan untuk mencetak peluang satu tembakan, sehingga kemungkinannya tidak nol. Saya tidak berpikir akan ada kekalahan beruntun. Bahrain dan Tiongkok tidak mampu menciptakan peluang yang layak sejak awal. Bagaimana dengan Indonesia? Jika kami bisa mengalahkan Jepang saat ini di kandang dan tandang, kami bisa tampil baik di Piala Dunia. Bahkan Jepang menang melawan lawan yang mengira akan kalah, lalu kalah dari lawan yang mengira akan menang. Faktanya, jika masyarakat tidak berusaha untuk menang, maka tidak akan ada persaingan dengan Jepang, yang akan menjadi masalah. Saya ingin Indonesia menggunakan lineap super ofensif untuk mencetak gol dari Jepang. 5 teratas direkomendasikan. Saya bisa mengatakan apapun yang saya inginkan sampai kami bermain melawan Jepang. Jadi nikmatilah sampai saat itu. Saya menantikan tweet keputusasaan setelah pertandingan. Jika Piala Dunia diputuskan, akan ada keributan besar haha. Ada saat seperti itu juga di Jepang. Yang terpenting, ini terlihat menyenangkan. Apakah itu menarik banyak perhatian karena suatu alasan? Pak Indonesia. Suporter timnas Indonesia kini mulai tampil manis. Lebih baik bermimpi besar. Itu mengingatkan saya pada apakah ada orang idiot di luar sana yang berpikir untuk kalah bahkan sebelum mereka mencoba? Jepang juga memiliki kenangan pahit karena memiliki ekspektasi yang tinggi dan diperlihatkan kenyataan dalam penampilan sebenarnya. Tapi saat ini adalah saat yang paling menyenangkan haha. Ini seperti seorang penggemar tim bisbol di Osaka yang menghitung peluang pelempar untuk menang sebelum Panji dimulai dan berkata, "Ya Tuhan, kami akan menang." Bukankah luar biasa rasanya bisa lolos ke Piala Dunia dengan 2 hasil imbang berturut-turut? Bukankah itu ciri nasional? Jika kita berada di masa lalu, kekhawatiran, kecemasan, dan penyesalan mungkin akan muncul lebih dulu. Sejujurnya, tidak ada artinya jika kami tidak menang. Hasil imbang bernilai 1 poin, jadi 1 kemenangan dan 1 kekalahan lebih baik daripada 2 kali seri. Indonesia bermain lebih baik dari yang diperkirakan, tapi sayang sekali mereka seri. Semoga beruntung para penggemar Indonesian, ayo mainkan permainan yang bersih dan bagus. Lebih dari itu, saya terkesan kalau di Indonesia Jepang ditulis Jepang. Aku akan bangun dari mimpiku suatu hari nanti. Ya, baguslah kalau itu semakin bersemangat. Menurutku, memiliki energi itu baik. Saya mengapresiasi semangat dan ambisi mereka, namun saya ingin menghancurkan Indonesia di babak kualifikasi final ini. Saya rasa tidak apa-apa asalkan pemain dan suporternya tidak berbuat kotor. Ini adalah olahraga, jadi Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, jadi akan lebih menyenangkan jika Anda memiliki ekspektasi yang tinggi. Suasana jauh dari Indonesia mungkin akan luar biasa. Pertandingan terakhir adalah melawan Jepang, kandang Jepang, jadi saya menantikan bagaimana kelanjutannya. Saya menyukai suporter yang lebih ingin menang daripada berpikir mereka akan kalah. Senang rasanya memiliki semangat yang kuat, jauh lebih sehat dibandingkan mengadakan pemakaman sejak sebelum perang. Mereka begitu heboh di media sosial dan sebagainya. Tapi meskipun mereka lemah, mereka sangat berbakat untuk bisa mencapai orgasme sebanyak itu. Bahkan setelah kalah di Olimpiade, mereka bercanda bahwa jika mereka bermain melawan Jepang, mereka akan bisa berpartisipasi di Olimpiade. Penggemar sepak bola di tempat seperti Indonesia dan Malaysia umumnya seperti ini. Dia sangat percaya diri, tapi 0 kemenangannya di babak kualifikasi terakhir membuatku tertawa. Indonesia baik-baik saja dan saya berharap mereka melakukan yang terbaik, tapi ada supporter Indonesia yang begitu lantang di Instagram sehingga saya mulai kehilangan keinginan untuk mendukung mereka. Indonesia bekerja keras dalam pertahanan, namun serangan mereka tidak ada harapan. Selama pertahanan Jepang tidak mengambil jalan pintas, mereka tidak akan punya peluang. Saya menantikannya, Indonesia mungkin bisa bersaing baik dengan Jepang. Semoga berhasil. Nah, orang hebat pernah berkata bahwa kita harus berhenti mengagumi diri sendiri. Hahaha, saya ingin melihat reaksinya saat kami kalah 6-0, 7-0 haha. Sama seperti kita bersemangat memikirkan memenangkan lotre, setiap orang berhak untuk bermimpi. Masyarakat Indonesia sering menonton video AFC. Banyak sekali komentar yang mengatakan bahwa Raja Indo pasti menang. Raja Indo sepertinya mengacu pada Indonesia. Rasanya seperti demam sepak bola yang kita alami di Jepang ketika ada Nakata dan Shunsuke. Dia penggemar berat sepak bola karena dia suka bermimpi. Secara realistis, ketiga slot tersebut akan diperuntukkan bagi Jepang, Arab Saudi, dan Australia.
masih belum jelas apakah Bahrain atau Indonesia akan menempati posisi keempat. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia bukanlah tim yang buruk. Meski begitu, menurut saya Jepang akan memenangkan pertandingan tandang dan kandang dengan selisih sekitar 4 poin. Menurutku itu bagus, aku punya mimpi, sangat menyenangkan untuk berbicara satu sama lain dengan ribut seperti ini. Menurut Anda, mengapa Anda bisa mengalahkan Jepang saat bermain imbang dengan Australia dan Arab Saudi? Sulit untuk membedakan apakah itu lelucon atau penggemar fanatik. Saya sangat senang bahwa level Asia meningkat, tapi saya bingung. Punya mimpi itu bagus, dan level Indonesia sudah meningkat pesat sehingga tidak aneh jika mereka mengikuti turnamen ini. Tapi jika Anda berpikir bisa mengalahkan Jepang di kandang dan tandang, Anda sombong. Saya mempunyai beberapa teman dari Indonesia, dan mereka adalah orang-orang yang sangat optimis dan menyenangkan. Saya pikir masih ada kemungkinan hasil imbang di kandang sendiri di Indonesia. Tapi menurutku akan terlalu optimis jika bisa mendapat 2 kemenangan dari Jepang dengan perbedaan kemampuan saat ini. Ya, mereka memang seperti itu. Apakah tim Tsubasa berarti Jepang? Untuk saat ini, saya ingin Indonesia melakukan yang terbaik. Saya tidak tahu slot apa yang akan ada di lain waktu, tapi kali ini peluangnya besar. Jika Anda memiliki tim yang yakin mereka bisa menang dan tim yang mengira mereka akan kalah, tim yang pertama akan jauh lebih merepotkan, bahkan jika mereka lebih unggul dalam kemampuan. Saya berharap tidak ada satupun di timnas Jepang yang mengolok-olok Indonesia. Pendukung di negara manapun berfantasi tentang apapun yang mereka inginkan, jadi tidak apa-apa. Saya rasa tim lain mungkin akan menjadi lawan yang lebih buruk bagi Jepang dibandingkan Indonesia saat ini. Kalaupun Indonesia mengalahkan Jepang di kandang sendiri, hampir mustahil bagi mereka untuk mengalahkan Jepang di tandang. Saya rasa Indonesia tidak akan bisa bermain super agresif saat tandang di tengah sorak-sorai supporter Jepang. Jika Anda benar-benar ingin pergi ke Piala Dunia, menurut saya akan lebih baik untuk menunda pertandingan melawan Jepang dan mengincar hasil imbang, lalu berpikir untuk menang melawan Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Aku jauh lebih takut dengan hal-hal seperti Arab Saudi daripada hal-hal seperti Indonesia haha. Semoga tidak terulang di Olimpiade ujung-ujungnya saya tidak bisa ikut. Saya ingin tahu apakah postingan viral seperti itu benar-benar ada? Merupakan suatu misteri untuk hanya mengambil postingan dari paling banyak satu penggemar Indonesia, tapi menurut saya mencurigakan karena itu hanya daftar surat tanpa sumber apapun. Saya lebih menyukainya daripada orang yang berbicara dengan asumsi bahwa mereka akan kalah. Rasanya seperti Jepang zaman dahulu. Sungguh menakjubkan bahwa tim klub yang hanya terdiri dari pemain naturalisasi bisa mendapatkan begitu banyak kegembiraan. Meski kita tidak bisa lengah, sulit membayangkan Jepang kalah dari Indonesia. Ini akan menjadi kemenangan luar biasa di kandang, dan kami bisa memenangkan pertandingan tandang dengan skor sekitar 3-0. Itu bagus, saya perlu melakukan itu, saya menantikan pertandingannya. Saya rasa Jepang dan Indonesia akan lolos babak kualifikasi ketiga tanpa ada keluhan. Jika kami kebobolan 1 gol dari Indonesia, kami akan kalah. Itulah sejumlah komentar orang Jepang mengenai asumsi fans Indonesia yang akan kalahkan Jepang di kandang dan tandang. Gimana pendapat kalian? Silakan komen.